Kelapa kopior dengan perbanyakan somatic embryogenesis masih dalam pengembangan. Jika metode ini sudah diluncurkan, tentu saja harga bibit kelapa kopior bisa sangat murah karena produksi benihnya bisa maksimal. Lalu, apakah semakin banyak penanam kelapa kopior membuat harga buahnya akan semakin rendah? Saat ini, perbanyakan kelapa kopior masih menggunakan kultur embrio, di mana embrio dari kelapa kopior dikultur di dalam laboratorium hingga siap diaklimatisasi di lahan. Metode ini pun cukup mahal, karena selain butuh waktu lama, satu embrio hanya bisa menghasilkan satu bibit. Desakan kondisi ini, akhirnya mulai dikembangkan teknologi perbanyakan somatic embryogenesis, dan kalau metode ini sudah bisa diterapkan, kapasitas produksi benih kelapa kopior bisa sangat tinggi. Harapannya, masyarakat lebih mudah mengakses bibit dan dengan harga yang lebih terjangkau. Untuk kelapa kopior, ini adalah salah satu kelapa yang unik ya. Nah, kenapa unik? Kelapa ini khas ada di Indonesia, dan dia meskipun termasuk kelapa yang abnormal dibanding kelapa biasa, dia mempunyai nilai ekonomi tinggi karena rasanya khas, yaitu ada manis gurih dan tekstur yang remah lepas dari batok. Itulah uniknya kelapa kopior. Dan keberadaan kelapa ini adalah langka karena memang kelapa ini terekspresi secara kelapa ini adalah homozigot resesif, sehingga susah didapatkan secara konvensional karena daging buah kelapa kopior ini dagingnya lepas, dia tidak bisa ditanam secara konvensional. Sehingga untuk mendapatkan tanaman true to type atau murni kopior itu harus dengan salah satunya dengan teknik kultur in vitro, yaitu dengan kultur embrio. Untuk sampai saat ini ya, kami riset kultur kelapa kopior ini adalah menggunakan metode kultur embrio atau embrio rescue. Karena biasanya itu kita harus embrio rescue. Embrio kelapa kopior ini kalau ditanam akan mati, sehingga embrio kita selamatkan, kita ramu media di kultur jaringan, kita ramu media yang cocok, dia tumbuh jadi kecambah, planlet, diaklim jadi bibit sampai tanam. Itu embrio rescue. Dan ini riset kami yang advance sampai sekarang baru untuk embrio. Untuk SE atau seminggu kita belum, karena emang riset lebih sulit dan lebih lama. Kita harus perlu waktu khusus, perlu energi khusus untuk riset SE. Dan saat ini kita baru memulai inisiasi dan belum final. Insya Allah mungkin beberapa tahun ke depan kita akan produksi atau kita hasilkan kultur SE-nya. Ya sekarang SE memang belum. Gitu. Jadi kelihatan jaringan seperti umum pada tanaman lain. Pertama untuk kalau kultur secara umum ya itu kan sebenarnya kita kan pengen klonal tanaman yang unggul itu diperbanyak. Terutama itu untuk SE ya. Cuman kelapa kopior ini karena kita belum SE, kita hanya embrio rescue, dan kemudian kelebihan kopior yang genjah ini kan dia kan sifat nyerbuknya kan lebih dominan autogami nyerbuk sendiri, sehingga pohon yang unggul itu kita ajak keperbanyak itu hasilnya unggul mirip seperti induknya gitu. Dan kelebihan sistem kultur in vitro, kalau kita perawatan agronomi ini sesuai seperti SOP itu bisa lebih menghasilkan buah atau masuk masa reproduktif itu lebih cepat. Makanya muda itu sudah berbunga. Makanya kita lihat kelapa kultur jaringan ini umur 2 tahun, ada bahkan nggak nyampe 2 tahun, 20 bulan, 18 sudah berbunga. Bunga awal itu bunga sampai nempel di batang karena memang umur 3 tahun bulan itu sudah pada panen. Itu salah satu hasil dari kultur in vitro atau kultur jaringan secara umum. Mungkin itu kelebihannya dibanding konvensional yang dari kitri atau dari biji. Jadi emang beberapa pihak itu ada kekhawatiran suatu saat kelapa kopior nanti akan jenuh. Dan ini pertanyaan ini sudah saya terima, sering saya dengar di tahun 2012. Waktu itu kami bukan awal ya, kami mulai produksi kopior agak tinggi. Memang ada kekhawatiran suatu saat nanti kopior jenuh. Emang kalau kopior itu pengelolaannya itu tidak maksimal, tidak tepat, akan terjadi kejenuhan. Nah, bagaimana kita memberdayakan atau mengelola potensi kopior ini? Pertama, potensi ini adalah salah satu kekhasan, keunggulan asli Indonesia. Di luar negeri nggak ada. Ini keunggulan pertama. Yang kedua, kelapa kopior ini kan mempunyai nilai bisnis, nilai agribisnis yang tinggi. Asal kita bisa memanfaatkan. Nah, 2 faktor ini kita kembangkan, bisa menjadi bisnis bersifat tidak hanya domestik, bisa internasional, bisa ekspor. Makanya kami dorong ya pengusaha-pengusaha kopi yang nanamnya, terutama yang nanam besar, atau nanti ada semacam himpunan atau semacam konsorsium, kopior ini dijadikan
komoditi ekspor. Itu. Sehingga kalau ekspor, karena ini khas Indonesia, sehingga nanti dia akan jenuh. Karena ekspor itu kan tentunya perlu kontinuitas yang terjaga, perlu volume yang terjaga. Sehingga dengan volume kopi yang terlalu banyak, semua akan terserap menjadi komoditi ekspor di luar negeri. Jadi itu kan akan terkendali. Gitu. Di video selanjutnya, kita akan bahas gambaran proses produksi kelapa kopior kultur embrio dan teknis budidaya yang tepat agar kelapa kopiormu bisa berbuah di umur 2 tahun. Semoga bermanfaat dan ketemu lagi di video selanjutnya.